Bi, Nat, gue dapet cerita ada orang yang sengaja ngebuka mata batin mereka buat ngelihat makhluk halus. Ada satu cowok, dia ini teman-teman gue. Waktu tahun 2018, umur dia 17 tahun, dia mencoba buka mata batinnya bukan buat apa-apa, tapi buat ngetes aja. Dan dia mau ngebuktiin makhluk halus itu beneran ada apa enggak. Oh, berarti iseng ini ya? Iya, cowok ini namanya Gary. Dia ini kelas 3 SMA. Di malam itu dia rame-rame berlimaan nongkrong sama teman-temannya kayak di warung deket rumah mereka gitu. Mereka nongkrong sekitar jam 12 malam dan rumah mereka tuh sama-sama di Jakarta Selatan. Karena dia pun sekolah di Jakarta Selatan. Nah, pas mereka lagi nongkrong, salah satu dari temennya Gary ini ngeliat kalau di atas pohon warungnya itu ada kayak sesuatu gitu, Bi, Nat. Si orang langsung lari lah, ngibrit karena takut, karena kaget banget. Dia ngeliat jelas banget gitu loh ada sesuatu di pohon itu. Nah, si Gary yang posisi yang gak percaya sama begituan, ya dia cuma diem aja ngeliat temennya kayak gitu. Di saat teman-temannya tuh pada kabur semua, kayak ngejauhin warung dan pohon itu, si Gary duduk aja, sebat di warung, duduk aja gitu kayak gak peduliin mereka. Gak gitu lama, sekitar 2-3 menitan, akhirnya teman-temannya Gary ini balik lagi ke warung. Diceritain lah sama temennya ini kalau misalnya ternyata dia ngeliat di atas pohon itu ada kuntilanak. Lagi duduk. Teman-temannya pada kaget lah, karena kan yang lain cuma satu kan, yang lain panik aja gitu loh, ngeliat ada apa tuh, ada apa, langsung lari gitu. Ikut-ikutan aja gitu. Iya, ya? ikut-ikutan. Nah, dengar kayak gitu, ya si Gary diem aja gitu, malah ngenyek gitu loh. Dia kira-kira ngomong kayak, ala lu halu kali, lu mabuk kali, karena posisinya tuh mereka emang lagi mabuk. Ya pokoknya si Gary tuh bener-bener bodo amat dan dia ngerasa ya temennya halu aja gitu. Nah, si temennya Gary yang beneran liat kuntilanak ini kesel banget digituin sama Gary. Temennya ngomong, sampai akhirnya lo bisa ngeliat setan, mampus dah lo. Biar lo tahu tuh beneran ada setan di sana. Lagi-lagi dia cuma ketawa doang. Gary tuh menahai doang. Teman-temannya pada ketakutan, pada ngecengin Gary kayak gitu. Salah satu dari temennya Gary nyeletuk lagi, Ger, kalau lo mau buktiin ada setan atau enggak, lo buka aja mata batin lo, biar lo bisa buktiin sendiri tuh. Yang dilihat sama Avan tuh yang ngeliat kuntilanak ini beneran ada apa enggak. Gary cuma diem aja, tetap sebat aja ngelanjut. Dan singkat cerita, bubarlah mereka. Pulang ke rumah tuh sekitar jam 2an pagi. Sampai rumah sekitar jam 2:30-an. Gary rebahan dulu sambil main HP, sambil nunggu ngantuk. Karena kebanyakan bengong, tiba-tiba si Gary ini kepikiran omongan yang temennya tadi bilang, soal kalau misalnya dia mau ngetes ada makhluk halus atau enggak, ya coba aja buka mata batinnya. Karena dia gak bisa tidur, akhirnya dia cek-cek internet tuh. Dia scrolling, dia nyari tahu gimana sih cara ngebuka mata batin tuh sendiri. Sendiri. Karena ada yang dibukain mata batinnya sendiri bisa, ada yang dari bakat bisa, ada yang dibukain sama ustadz segala macam bisa juga. Setelah nyari-nyari di internet, akhirnya ketemu artikel yang ngebahas soal caranya ngebuka mata batin sendiri. Dan ternyata setelah dia baca-baca, akhirnya tuh Gary ngebulutin hatinya buat nyoba sendiri tuh. Dia beneran mau ngetes. Dia mau ngebuka mata batinnya sendiri. Dia ikutin tuh semua apapun yang ditulis di internet itu. Oh, di saat itu juga? Di saat itu juga. Oh, oke. Pokoknya ada banyak banget poin. Intinya dia meditasi, dia mermin mata, dia baca Al-Ikhlas. Pokoknya ada banyak step dia ngelakuin lah. Yang tadi tuh gue cuma sebutin beberapa doang. Woi, dia ngelakuinnya di kamar? Di kamarnya. Sendirian. Oke. Hampir setengah jam lebih Gary ngelakuin itu. Dan akhirnya dia buka matanya. Karena posisinya tuh pas dia lagi ngelakuin dalam tanda kutip caranya kayak gitu, dia merem. Gak gitu lama Gary buka matanya, dia tuh ngerasa bingung banget, Bi, Nat. Karena dia tuh gak ngerasa ngeliat apa-apa. Maksudnya kayak gak ada perubahan itu loh. Dari apa yang dia lakuin, dia baca semua ritualnya, sampai sekarang udah beres pun dia juga ngerasa kayak ya udah sama aja gitu. Nggak ngerasa ada hal yang baru juga. Maksudnya secara feeling juga nggak ada apa-apa gitu. Ya nggak ada. Walaupun dia nggak ngeliat gitu. Iya bener. Terus. Karena dia ngerasa nggak berbuah hasil, ya akhirnya dia tidur lah. Karena kan dia harus sekolah lagi pagi kan. Bangun-bangun jam 6-an, dia langsung mandi tuh, siap-siap buat ke sekolah. Di perjalanan dia ke sekolah tuh dia ngerasa pusing, dia tuh ngerasa deg-degan. Pokoknya tuh dada dia tuh kayak degupnya kencang banget gitu. Tapi ya Gary ngerasa kayak ya udah mungkin dia lagi nggak fit aja karena malamnya mabok dan dia cuman kurang tidur. Pas lagi di perjalanan, tiba-tiba si Gary tuh langsung ngerem mendadak karena dia ngeliat ada cewek lagi menyeberang. Karena si Gary ngerem mendadak, motor belakang dia nabrak motor dia. Jadi kayak nabrak beruntun gitu, Bi, Nat.
Mental lah si Gary ini dari motornya, dan rada-rada luka gitu kayak beset-beset tangan dan kakinya, cuman nggak parah lah. Dibantuin tuh sama orang-orang di sana, sama warga-warga di sana. Gary dipinggirin, dikasih minum, habis itu ditanya sama mereka kayak, kok tiba-tiba Gary rem mendadak. Gary tuh ngomong sambil kesakitan, "Bang, saya ngeliat tiba-tiba ada cewek nyebrang bang. Saya kaget banget makanya saya ngerem." Dengar kayak gitu warga-warga di sana bingung karena ini nih posisi jalan raya gede, dan kalau misalnya ada cewek nyebrang, siapapun nyebrang, pasti orang belakang pun juga ngerem kan. Iya. Tapi ini posisi cuman si Gary doang yang ngerem. Warga-warga bilang kebingungan dan warga bilang nggak ngeliat apa-apa. Si Gary tuh sampai ngomong, "Bang, sumpah bang, demi Allah bang, saya ngeliat ada cewek nyebrang." Tapi lagi-lagi ya warga-warga desa cuman kayak bisa nenangin doang, karena mereka pun juga nggak bisa ngeliat ada cewek nyebrang yang dilihat sama Gary. Udah ditenangin sama warga, dikasih minum, dibersihin lukanya. Habis itu Gary lanjut sekolah lagi. Dia jalan untuk sekolah nyetir. Walaupun datang telat, tapi untungnya dibolehin masuk karena Gary tuh ngeliatin ke gurunya kalau misalnya dia emang kecelakaan. Jadi nggak dihukum atau apalah. Beres istirahat kedua, jam 12:30, akhirnya mata pelajaran terakhir dimulai tuh. Di situ tuh Gary ngantuk banget dan badannya rada sakit karena tadi pagi habis kecelakaan. Di situ Gary izin ke toilet sama gurunya, dia tuh mau cuci muka gitu, dia mau nyegerin badan dia. Keluarlah dia dari kelas. Dia jalan tuh di lorong sekolahnya, sepi banget. Pas udah rada di lorong gede yang emang mau dekat kamar mandi, tiba-tiba Gary dengar dari kamar mandi cewek itu ada kayak orang yang manggil nama dia, Ger. Tadinya dia tuh bingung dan mau nyuekin aja suara itu karena ya nggak mungkin dia masuk kamar mandi cewek kan. Tapi pas banget dia lagi mau masuk kamar mandi cowok, jadi kamar mandi cowok dan cewek itu sebelahan. Pas banget dia mau masuk kamar mandi cowok, dia sekarang denger jelas banget ada suara cewek ngomong, "Gary, sini Ger," dari kamar mandi cewek. Karena dia penasaran banget, ditambah juga sepi, dia ngeberanin diri lah buat masuk karena takutnya ada temennya kenapa-napa. Pas masuk kamar mandi, dia ngeliat tuh di depan wastafel, di lorong kamar mandi itu kosong, nggak ada apa-apa. Nah di kamar mandi itu ada 3 bilik. Dibukain satu-satu tuh. Bilik 1 dibuka kosong. Dia jalan ke bilik kedua. Bilik kedua kosong. Jalan ke bilik ketiga. Pas dia buka bilik ketiga, dia ngeliat Nat, dari dalam WC kamar mandi itu, pas bilik terakhir dia buka, bilik ketiga, dia ngeliat di dalam WC kamar mandi itu kosong. Tapi pas dia nengok ke bawah Nat, ke arah lubang kloset itu, si Gary tuh ngeliat jelas banget ada kepala cewek lagi ngintip Di dalam klosetnya. di dalam klosetnya. Bangsat. Kepalanya doang, Wih. Kepalanya doang Nat. Jadi cuma dari hidung ke atas gitu loh. Dia ngeliat jelas banget ada sosok cewek itu dan matanya dia tuh ngadep ke arah Gary. Jadi tatap-tatapan gitu loh. Anjir. Gary tuh langsung teriak kenceng banget. Dia langsung gak jadi ke kamar mandi dan dia langsung balik ke kelasnya. Lari tuh dia ke kelasnya. Dia buka pintunya, ya gue bingung karena kok tiba-tiba Gary gerasa gerusuk gitu kan. Ditanya sama gurunya, "Kenapa?" Gary ceritalah kalau misalnya tuh dia ngelihat ada sosok kepala cewek di kloset kamar mandinya. Yang rame-rame lah teman kelasnya pada heboh lah pasti kan. Teman-teman langsung pada keluar dan ngecek kamar mandi cewek itu. Pas teman-temannya Gary yang cewek itu pada ngecek, ya teman-temannya nggak ngeliat apa-apa. Emang kamar mandi cewek itu semua kosong. Pun di bilik ketiga si cewek-cewek ini buka, ya nggak ada sosok kepala di kloset tuh nggak ada. Di situ tuh teman-temannya Gary tuh langsung ngeledekin Gary Nat. Dibilang katanya Gary halu, Gary caper segala macem. Dan ada nyeletuk ke Gary, "Kata lu nggak takut setan, kenapa tiba-tiba lari?" Ini teman-teman tongkrongan kemarin. Teman-teman tongkrongan kemarin bener. Di situ pokoknya karena dia tahu teman-teman yang nggak bisa ngelihat dan dia yakin kalau misalnya dia tuh nggak halu, dia tuh ngerasa stres banget. Dan itu kebayang-bayang kalau misalnya ini ada yang nggak beres dari badan dia gitu loh. Jam 3, bel pulang sekolah bunyi, Gary langsung pulang. Diajakin nongkrong sama teman-temannya. Cuman dia ngerasa badannya masih sakit, masih luka-luka gitu. Jadi dia mau istirahat di rumah. Jam 3 pulang, nyampe rumah setengah 4, dia tiduran tuh di kamarnya sampai maghrib tuh. Pokoknya sampai maghrib tuh masih kosong rumahnya, nggak ada siapa-siapa. Dia lagi tiduran di kamarnya, lagi istirahat. Tiba-tiba pas dia lagi istirahat sambil main HP, dia denger di kamar mandi kamarnya dia tuh ada yang ngetok-ngetok. Jadi kamarnya dia tuh ada kamar mandinya, dan pintu kamar mandi itu ditutup. Dia denger dari dalam kamar mandi ada yang tok 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 gitu. Di situ langsung bukalah Gary pintu kamar mandinya. Pas dibuka pintu kamar mandi sama Gary, jadi di kamar mandinya Gary itu ada bathtubnya.
Dan dia lihat ada 2 sosok kuntilanak duduk di bathtub itu. Ya anjir. Bener-bener lagi gelosoran gitu di bathtubnya, Hadap-hadapan gitu. hadap-hadapan. Ini. Nah tapi mata kuntilanak itu nengok ke arah Gary, kepalanya. Lagi-lagi dia stres, dia ketakutan. Dan posisinya dia di kamar sendiri kan, di rumah sendiri kan. Dia langsung nelponin tuh orang tuanya, nyokap bokapnya buat pulang. Gak gitu lama, sekitar jam 7-an orang tuanya pulang lah. Ditanya sama orang tuanya, Gary kenapa, habis ngeliat apa. Diceritain lah kalau misalnya dia ngeliat tuh ada sosok bla 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 di kamar mandinya. Tapi lagi-lagi orang tuanya Gary pun juga nggak percaya sama Gary. Orang tuanya pun bilang juga, ya mungkin Gary habis kecelakaan, jadi dia kecapean, makanya dia ngeliat yang macem-macem, padahal nggak ada apa-apa. Disuruh istirahat aja lah sama orang tuanya. Pokoknya dari situ hati Gary tuh ngerasa nyesel banget. Dan dia akhirnya percaya kalau misalnya ada makhluk halus di sini. Hampir semingguan si Gary tuh selalu aja ngelihat sosok-sosok serem di lingkungannya dia. Dimanapun dan kapanpun dia pergi pun juga dia ngelihat ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo. Pokoknya tuh jadi dia bener-bener kebuka mata batinnya gitu lah, Nat. Dan bisa dibilang sampai saat ini pun ya dia masih struggle banget sama keadaan dia. Yang mana dia akhirnya tahu mata batin dia kebuka, dia bisa ngeliat makhluk halus. Dan sampai detik ini pun dia masih belum ketutup mata batinnya. Wow, itu bener-bener keberuntungannya abis sih menurut gue, Muy. Yang bermula dari lu sotoy banget ya, Iya. buat pengen coba gitu. Tapi sekarang sampai lu nggak bisa nutup mata batin lu dan lu stres gitu ya. Ya kalau menurut gue sih udah berapa tahun, mungkin dia udah mulai biasa ya. Cuma tetap aja sih, itu kayak lu dapet mimpi buruk bertahun-tahun sampai sekarang bahkan. Iya, karena gue juga ngerasa dia kan mau ngebuka mata batinnya karena dia sotoy gitu kan, Iya. bukan karena ada sesuatu. Ya mungkin ini ganjarannya karena kelakuan dia sendiri. Tapi Boy, akhirnya dia konsul ke Avan nggak? Kan Avan tuh bisa dia. Nah posisinya Avan tuh sebenarnya nggak bisa ngeliat makhluk halus, Nat. Emang mungkin di malam itu sosok itu tuh lagi nampakin ke Avan. Oh, nggak sengaja aja. Nggak sengaja. Jadi di tongkrongannya pun juga akhirnya yang bisa ngeliat kayak gitu-gituan dan mata batinnya kebuka ya emang cuman Gary sendiri. Waduh. Jadi ini cerita tentang 2 anak kecil di satu komplek. Namanya Bobby dan Mira. Bobby dan Mira, oh cewek dan cowok ya? Iya. Oke. Ini tapi namanya gue samarin ya. Ya. Mereka berdua ini seangkatan, umurnya kira-kira 11 tahun. Masih SD berarti? Masih SD kelas 6. Oke. Dan mereka berdua ini udah tetanggaan dari lahir, jadi selalu main bareng di komplek. Oke. Kejadiannya ini sekitar tahun 2017. Di komplek mereka ini ada satu rumah kosong. Rumahnya ini gede banget. Ada pekarangan yang luas, ada pohon-pohon besar. Pokoknya enak kalau main di sini. Ini kompleknya di daerah mana, Nat? Ini kompleknya di wilayah Jakarta Selatan. Jadi setiap sore si Bobby suka ngajak main Mira ke rumah kosong ini. Ya kayak main lari-larian, main petak umpet, dan lain-lain. Sampai akhirnya sekitar jam 4 sore Bobby ini ngejemput Mira ke rumahnya untuk naik sepeda keliling-keliling komplek. Oke. Terus si Bobby ini ngajak ke rumah kosong itu. Di hari itu mereka lagi pengen banget main petak umpet. Bentar. Mereka udah sering ke rumah kosong itu? Sering banget. Dan gak apa-apa? Gak apa-apa. Oh, oke. Terus? Akhirnya si Bobby ngumpet di balik pohon. Karena udah sering main petak umpet, jadi Mira takut ketahuan Bobby tempat ngumpet biasanya. Akhirnya dia nyoba untuk masuk. Dia nyoba buat ngebuka pintu rumahnya, didorong sama dia, ternyata kebuka nih. Mira di situ juga bingung kenapa rumahnya nggak dikunci. Akhirnya dia masuk dan ngumpet di balik pintu. Oke. Setelah dia ngumpet di balik pintu, beberapa lama kemudian, tiba-tiba dia dengar ada langkah kaki. Dia tuh mikir kalau itu tuh Bobby. Karena dia takut ketahuan, akhirnya dia pin Bobby. Akhirnya pas dia lagi ngumpet, tepat di depan mata dia sendiri, dia lihat kursi yang tadinya lagi diem tiba-tiba gerak sendiri. Di situ Mira benar-benar takut dan langsung lari keluar rumah, teriak-teriak ke Bobby. Dia bilang kalau lukisan tuh jatuh sendiri dan kursinya juga gerak-gerak sendiri di ruang tamu rumah kosong itu. Tapi Bobby nggak percaya sama Mira karena itu kan rumah kosong. Jadi dia mikirnya mana mungkin ada lukisan sama kursi gerak sendiri. Terus akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Besok sorenya Bobby main bareng lagi sama Mira. Terus karena mereka berdua gabut, akhirnya si Bobby ini dari awal tuh udah gak mau ikut Bobby karena dia takut banget sama kejadian kemarin. Akhirnya Bobby maksa-maksa Mira mau balik lagi ke rumah itu.
Akhirnya Mira nih mau. Pas udah sampai di rumahnya, Bobby sama Mira kayak ngendap-ngendap gitu masuk ke dalam. Karena kan ya pasti gak boleh masuk kan kalau ketahuan tetangga, karena mereka masuk ke rumah yang ditutup gitu kan. Pas didorong pintunya terus kebuka, Bobby ngeliat ke sekitar, gak ada siapa-siapa nih. Terus Bobby ngajak Mira naik ke atas lewat tangga. Mereka naik tangga pelan-pelan, terus ngeliat kanan kiri. Mereka mikir, oh aman nih. Dilanjutin sama mereka kayak lagi house tour gitu mau Bi. Karena masih sore, kondisi rumahnya masih terlihat lumayan terang dan gak terlalu nyeremin gitu suasananya, jadi mereka berani. Tapi Mira ini tuh udah ngerasa gak nyaman, karena kan banyak debu ya, namanya juga rumah kosong. Dan dia ngerasa kalau ada yang gak suka kalau mereka di rumah ini. Akhirnya Mira dengan gerak-gerik yang udah mau keluar dari rumah ngomong ke Bobby, Bob, kita keluar aja yuk main di luar, aku gak suka main di sini. Bobby nih masih penasaran banget, terus bilang, Mir tunggu dong, aku kan mau buktiin omongan kamu kemarin. Tuh kamu lihat aja sendiri, kosong kan rumahnya. Terus akhirnya mereka mau masuk ke satu kamar yang pintunya kebuka. Pas lagi mau masuk ke kamar ini, sebelum masuk, di kuping kanannya Bobby ada suara, kayak suara nafas gitu. Di situ Bobby kaget, tapi dia biasa aja karena dia ngerasa itu mungkin suaranya Mira. Pas Bobby sama Mira maju satu langkah mau masuk ke kamarnya yang kebuka, tiba-tiba Bobby sama Mira ini ngeliat ada sosok anak kecil perempuan, rambutnya panjang, terurai rapi, lagi ngeliat ke arah luar jendela, ngebelakangin Mira sama Bobby. Di dalam kamarnya? Iya, di dalam kamarnya, Boy. Mira kaget ada anak kecil di sini. Terus Mira ini kayak teriak. Karena Mira teriak, sosok anak kecil ini tuh nengok ke mereka. Pas sosok anak kecil ini nengok, Bobby sama Mira ngeliat sosok ini tuh mukanya hancur, berdarah-darah, bola matanya cuma ada satu, dan nengok ke mereka berdua. Oh shit. Bobby sama Mira kaget banget. Mereka keluar lari kenceng banget dari rumah kosong itu. Ternyata pas mereka keluar suasananya tuh udah maghrib. Masih shock dengan apa yang mereka lihat tadi, akhirnya mereka tuh mutusin buat pulang. Malamnya, dengan perasaan takut dimarahin orang tuanya, Mira beraniin diri untuk cerita ke orang tuanya kalau dia sama Bobby abis dari rumah kosong itu. Dan Mira bilang kalau mereka itu ngelihat sosok anak kecil perempuan. Terus orang tuanya kaget dengarnya dan bilang ke Mira untuk gak usah datang lagi ke rumah itu, karena itu bahaya. Mira langsung ketakutan, terus dia gak berani main ke situ lagi. Akhirnya di malam itu, Mira tidur di kamarnya sendiri. Pas dia merem, dia dengar suara jendela kamarnya kayak dibuka. Jadi jendelanya ini tuh jendela yang kalau dibuka itu digeser ke atas, terus ada suaranya juga. Tapi si Mira nih posisinya masih merem. Terus tiba-tiba dia dengar kayak ada yang ngetok-ngetok jendelanya. Akhirnya Mira ngeberaniin diri buka matanya. Pas buka mata, dia lihat ada sosok anak kecil perempuan yang tadi dia lihat sama Bobby. Posisinya di luar jendela. Sosok itu ngeliatin Mira sambil gedor-gedor jendelanya, terus teriak, "Keluar!" Aduh. Abis diteriakin, dia ngerasa ketakutan. Dia berusaha tidur sambil tutup mukanya pakai selimut. Terus gak lama dia lari pindah ke kamar orang tuanya untuk tidur bareng. Besok paginya, Mira cerita ke orang tuanya kalau sosok anak kecil perempuan ini datang ke kamar Mira dan teriakin Mira nyuruh keluar. Terus papanya Mira ini ngomong ke Mira, "Mir, jangan main kesana lagi ya. Itu rumahnya Pak Johan. Jadi sebelum rumah itu kosong, mereka punya anak perempuan yang udah meninggal. Anaknya itu ketabrak mobil di depan rumahnya sendiri. Setelah kehilangan anaknya, Pak Johan sama istrinya ini tuh mutusin untuk pindah rumah karena mereka selalu keinget kejadian itu kalau tinggal di rumah itu." Tapi berarti ada hubungannya gak tuh? Nah kira-kira kenapa si anak ini mati tinggal satu? Apa gara-gara kecelakaan itu? Itu gara-gara kecelakaan ketabrak itu. Shit. Jadi separah itu ternyata. Dan sebenarnya juga si Mira sama temannya dia nggak tahu kalau misalnya ada anak kecil kecelakaan di sana dan tiba-tiba arwahnya masih gentayangan di rumah itu, dia nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ini ceritanya udah lama banget nih kejadian kecelakaan ini. Cerita kali ini cerita yang dialamin sama keluarga gue sendiri. Oke.
keluarga gue punya ART baru, namanya tuh Mbak Nur. Mbak Nur, oke. Jadi Mbak Nur ini tuh babysitternya adik gue. Nih gue ceritain ya. Jadi kejadiannya ini sekitar tahun 2006. Gue masih kelas 3 SD waktu itu. Mbak Nur ini tuh baik banget. Bahkan gue sama adik gue aja nyaman banget kalau sama si Mbak Nur ini. Oke. Dan Mbak Nur juga kalau sama gue apa-apa diceritain tuh sama dia. Sampai akhirnya Mbak Nur baru sebulan dia kerja, dia tuh ngomong kalau dia tuh suka mimpi. Tapi mimpinya tuh aneh banget. Apa mimpinya? Jadi Moy, kata Mbak Nur, mimpinya itu tuh dia ngelihat nenek-nenek bongkok, tapi dia nggak tahu itu tuh siapa. Hah? Nenek-nenek ini tuh selalu berdiri ngeliatin Mbak Nur dari depan kasurnya Mbak Nur. Oh ini mimpinya tuh juga ada di tempat yang sama berarti? Iya, Di rumahnya Nadila ini? iya di kamarnya si Mbak Nur ini. Oh. Gue udah langsung ini. Tapi nih, katanya mimpi nenek-nenek ini tuh muncul setiap si Mbak Nur ini lagi dapet Oh, perut di mimpinya Mbak Nur ini. wah, Anjing, kesian banget Mbak Nur. wow. Tapi di mimpinya ini tuh benar-benar cuma kayak lagi ngeliatin Mbak Nur doang mimpinya. Dari arah kanan, kadang ganti sisi ke kiri. Ya tapi Mbak Nur nyoba buat gak terlalu mikirin. Mungkin emang nyeremin sih kalau dibayangin kayak 7 hari berturut-turut didatengin sosok yang sama di mimpi lo. Tapi ya karena dia datang cuma di alam mimpi, Mbak Nur masih bisa mikir jernih nih. Beda cerita kan kalau misalnya lo didatengin langsung. Sampai akhirnya setelah dia selesai dapet, dia udah gak pernah mimpiin itu lagi. Terus sebulan kemudian, waktu dia lagi dapet, pas dia lagi tidur sekitar jam 12 malam, tiba-tiba muncullah nenek-nenek ini di mimpi dia lagi. Oh, Persis sama kayak bulan lalu. Nenek-nenek itu berdiri di depan kasur Mbak Nur. Cuma kali ini mukanya nenek-nenek ini tuh kelihatan kayak lagi marah, dan matanya tuh lebih melotot dari terakhir kali Mbak Nur didatengin di mimpi itu. oh, Dari situ Mbak Nur tidurnya udah gak nyenyak dan ngerasa jadi lebih takut. Terus gak sampai di situ mimpinya. Nenek-nenek ini tuh makin dekat, jalan ke arah dia, terus loncat ke atas kasur. Astagfirullahaladzim. Di situ Mbak Nur inget, bahkan nenek-nenek ini ngedeketin mukanya ke arah lehernya Mbak Nur sambil ngendus-ngendus gitu. Terus Mbak Nur ini tuh kaget. Dia kebangun, pas dia buka mata, dia lihat kiri kanan, untungnya nggak ada siapa-siapa di situ. Mbak Nur lumayan lega lah karena kan itu cuma mimpi ya. Tapi ada yang aneh di malam itu. Pas Mbak Nur bangun, dia ngeliat pintu kamarnya kebuka setengah. Padahal nih ya, setiap dia tidur, dia tuh selalu tutup pintunya dan ngunci pintunya setiap malam. Anjir berarti kebuka sendiri? Iya Moy. oh. Nah, semenjak kejadian itu, besokannya Mbak Nur ini cerita ke bokap gue. Yang kebetulan bokap gue ini kan ngerti lah sama hal-hal kayak gitu. Bokap gue kayak ngedoain Mbak Nur, nyuruh Mbak Nur wudhu terus sholat. Karena kata bokap gue, dengan sholat semua makhluk-makhluk jahat di sekitar kita bisa pergi. Tapi kan Mbak Nur ini lagi dapet kan. Jadi yang disuruh bokap gue ini tuh gak bisa dilakuin sama si Mbak Nur. Iya. Jadi Mbak Nur ini cuma berdoa dalam hati aja supaya kejadian ini tuh gak kejadian lagi. Pokoknya hari itu tuh gak tahu kenapa kayak bikin tegang banget. Sampai gue sama adik gue gak dibolehin juga sama bokap gue untuk deket-deket Mbak Nur dulu. Tapi gue juga gak dikasih tahu nih kenapa. Pokoknya gue sama adik gue tuh gak dibolehin main sama Mbak Nur. Akhirnya ya udah, Mbak Nur lanjut kerja, beberes rumah, sampai akhirnya dia lagi nyapu halaman rumah. Nyapunya ini sekitar jam 5:30 sore gitulah Moy Bi. Oke. Menjelang maghrib. Iya. Pas lagi nyapu, tiba-tiba Mbak Nur ini kayak denger suara langkah orang jalan gitu. Tapi dia tuh mikirnya itu tuh gue yang jalan ke arah dia. Akhirnya dia tetap lanjut nyapu, sampai akhirnya dia mikir, kok langkahnya gak sampai-sampai ya. Akhirnya dia nengok ke belakang buat mastiin. Pas dia nengok ke belakang, gak taunya ada nenek-nenek yang selama ini datang di mimpi Mbak Nur. Terus tiba-tiba nenek-nenek ini tuh lari kenceng banget ke arah Mbak Nur, masuk ke badan Mbak Nur. Disurupin Mbak Nur ya? Iya, masuk, bener-bener masuk. Oh shit. Di situ posisinya gue tuh lagi nonton TV Moy, sendirian tuh gue. Terus gue hilang fokus gitu gara-gara denger ada suara Mbak Nur tuh lagi teriak-teriak di halaman depan rumah gue. Akhirnya gue jalan lah ke depan rumah. Karena gue penasaran, gue lihat halaman tempat biasa Mbak Nur nyapu. Tiba-tiba gue lihat pakai mata gue sendiri, Mbak Nur ini tuh kayak orang kesurupan, matanya merah melotot,
jalannya tuh bongkok, terus ngeliatin ke arah gue sambil jalan ke arah gue. Di situ gue panik banget, gue lari masuk ke dalam rumah manggil bokap gue. Pah, itu Mbak Nur di depan rumah kesurupan. Akhirnya bokap gue keluar rumah ke halaman depan. Tapi pas bokap gue keluar rumah tuh nggak ada Mbak Nur sama sekali. Jadi Mbak Nur ini tuh tiba-tiba hilang gitu aja. Kita cari sekeliling rumah, di ruang tamu nggak ada, di kamar gue nggak ada juga. Bahkan bokap gue nyari ke jalanan depan rumah gue, di situ pun Mbak Nur juga nggak ada. Sampai akhirnya Mbak Nur ini tuh ketemu. Ternyata Mbak Nur itu tuh ketemu di dalam kamarnya, lagi jongkok di depan tong sampah. Mbak Nur lagi ngejilatin pembalutnya dia yang masih ada darahnya. Di situ gue sekeluarga kaget banget dan akhirnya bokap gue narik Mbak Nur keluar dari kamarnya. Akhirnya didoain lah segala macam sama bokap gue. Di situ bokap gue ngomong, kayaknya Mbak Nur ini digangguin karena dia lagi dapet dan dilihat dari tempat sampahnya. Mbak Nur kalau buang pembalut tuh nggak pernah dicuci, Bi. Jadi cuma digulung-gulung sama dia, terus dibuang ke tempat sampah kamarnya dia. Dan ternyata sosok nenek-nenek yang ngerasukin Mbak Nur itu salah satu penunggu rumah gue yang marah karena tempatnya dikotorin. Oh shit. Berarti sebenarnya alasan dia masukin ke badan Mbak Nur itu bukan karena Mbak Nurnya gangguin ya? Iya. Emang karena Mbak Nurnya jorok itu menurut gue ya? Iya benar tapi benar. Tapi gue baru inget deh, dari cerita sebelumnya lu pernah bilang kan kalau emang bokap lu tuh bisa ngerti hal kayak gini. Iya benar. Untung aja sih ada bokapnya Nadila, kalau nggak ada yang bisa bantuin gak sih? Iya benar. Iya cuma bokap gue doang yang bisa bantuin.